Ausi ausi oi oi. Hai kamu para petualang, lagi bingung cari destinasi wisata unik dan menantang untuk dieksplor? No worries, karena tempat yang satu ini menawarkan berbagai petualangan seru untuk memuaskan adrenalin kamu. Paket lengkap ini bisa kamu dapatkan di mana lagi kalau bukan di Australia Barat. Hanya butuh 4,5 jam penerbangan dari Jakarta, Australia Barat tidak hanya menawarkan aktivitas penuh adrenalin, tapi jiwa petualangmu juga akan dipuaskan lewat pemandangan alam yang spektakuler. Flora, fauna, dan juga budaya setempat yang otentik membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Australia Barat. Tidak hanya itu, semua keindahan tersebut bisa kamu nikmati lewat cara yang gak biasa. Nah, makin penasaran gak sih petualangan apa saja yang bisa kamu temukan di lokasi-lokasi terbaik di Australia Barat? Yuk kita intip rekomendasinya. Pertama, ada ibu kota paling cerah di Australia, sekaligus surganya para hipster, yakni kota Perth. Memadukan gaya urban dan keindahan alam liar, jantung kota Perth dipenuhi pusat kuliner dan juga belanja, serta lahan hijau yang jadi taman kota terbesar di dunia, yaitu Kings Park. Naik transportasi umum adalah hal yang wajib untuk kamu lakukan ketika berada di kota Perth, karena Perth punya Central Area Transit atau CAT bus yang bisa kamu tumpangi secara gratis untuk keliling kota. Nah, bus ini juga punya perhentian di beberapa atraksi wisata kota Perth. Jangan lupa juga untuk mencicipi kuliner lokal di North Bridge, West, dan juga Central Perth. Nah, buat kamu para pecinta wine, kalian bisa mengunjungi Perth Gourmet Trader untuk mencicipi wine terbaik di Australia. Jangan lupa juga untuk window shopping ke distrik belanja terbaik di Perth, ada Rain Square, Hay Street Mall, hingga Watertown Brand Outlet. Selain tur kota, kamu dapat dengan mudah menemukan deretan pantai pasir putih dan cantik di sekitar Perth, karena kotanya berbatasan langsung dengan pesisir dan teluk, seperti Cottesloe Beach atau Scarborough Beach, yang wajib dikunjungi para pecinta surfing. 18 km dari Fremantle di Perth, naik kapal feri dan temukan surga laut berisikan 135 spesies ikan laut tropis dan bunga karang. Di mana lagi kalau bukan di Rottnest Island. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, Rottnest Island juga menawarkan jalur yang spektakuler di sepanjang pulaunya, khususnya buat kamu yang suka bersepeda. Kamu bahkan berkesempatan untuk bertemu dan foto bareng satwa imut Australia, yaitu quokka. Keindahan Pulau Rottnest tidak lengkap jika tidak dinikmati dari ketinggian. Nah, buat para adrenaline seeker, jangan lewatkan Skydive Geronimo di Pulau Rottnest, di mana kamu bisa menikmati indahnya pesisir Pulau Rottnest dari ketinggian 10.000 kaki, sebelum melompat dan meluncur 200 km per jam ke darat. Tentunya sambil didampingi oleh instruktur skydive yang berlisensi ya. Masih butuh asupan adrenalin? Kembali ke Perth dan jalan ke arah timur kota, di mana kamu akan menemukan jembatan Mata Garup sepanjang 370 meter untuk zip climbing. Nikmati pemandangan terbuka kota Perth dari ketinggian 72 meter di atas Swan River. Buat kamu para petualang sekaligus pecinta olahraga, jangan lewatkan kesempatan untuk berkeliling stadion pemenang Prix Versa Sports Award 2019 yang juga dinobatkan sebagai stadion paling indah di dunia. Di mana lagi kalau bukan di Stadion Optus. Stadion multifungsi ini berkelas dunia loh, dengan kapasitas tampung hingga 60.000 orang dan terletak di sebelah timur distrik pusat bisnis Perth, tempatnya di Burswood Peninsula. Di musim tertentu, Stadion Optus menyelenggarakan berbagai pertandingan mulai dari liga sepak bola, rugby, hingga jadi venue konser artis-artis internasional. Kamu juga akan dapat akses ke rooftop view Stadium Optus lewat atraksi baru yaitu Halo, 78 langkah ke arah rooftop, dan nikmati pemandangan spektakuler kota Perth dan juga Swan River dari titik pandang terbaik di Stadion Optus. Masih pengen menikmati pemandangan dari ketinggian dengan cara yang unik? Mungkin kamu bisa coba untuk berkendara 47 km ke arah timur laut kota Perth, tepatnya ke Taman Nasional Avon Valley. Di sini, kamu bisa naik balon udara sambil menikmati indahnya hamparan hutan eukaliptus dan juga bunga kanola berwarna keemasan yang tumbuh subur di sekitar area Taman Nasional ini.
Selain kota, pantai, dan juga wisata ekstrim di Perth, Australia Barat juga terkenal akan pemandangan landscape luar biasa dari bebungan liar dan juga gurun pasir di area Coral Coast. Area ini membentang sejauh 1.100 km di bagian utara Perth. Coral Coast adalah rumah dari Kalbarri National Park yang terkenal dengan hamparan bunga liarnya. Red flowers, banksia, eucalyptus, daisies, dan juga bunga pi mewarnai Kalbarri National Park dari bulan Juli hingga Oktober setiap tahunnya. Ngarai, bebatuan alam, dan juga tebing kapur setinggi 100 meter menghiasi sisi-sisi Kalbarri National Park, menciptakan pemandangan spektakuler bagi para pendaki, panjat tebing, plus jadi spot terbaik untuk kamu yang hobi berkano. Kalbarri National Park buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pendakian di taman ini hanya bisa dilakukan dalam grup berisi minimal 5 orang, dengan harga tiket masuk sebesar $15 Australia per kendaraan. Oh iya, jangan lupa bawa air ya! Kalbarri juga memiliki Twin Skywalks di mana kamu bisa menikmati pemandangan sungai Murchison lengkap dengan hamparan tebing merah dari ketinggian 100 meter. Dilengkapi kios makanan, ruang santai, hingga toko souvenir khas masyarakat Nanda. Berkunjung ke Coral Coast nggak akan lengkap jika kamu tidak menjelajah gurun pasir kuning The Pinnacles. Selain bertualang di antara tebing-tebing kapur dan bertemu satwa liar, kamu juga dapat bermalam di The Pinnacles untuk dapat menyaksikan pemandangan langit bertaburan bintang yang menakjubkan. Nah, mumpung lagi di The Pinnacles, nggak afdol rasanya kalau nggak sekalian coba sandboarding alias berselancar gurun di Lancelin, sambil menikmati pemandangan satwa liar Australia di sepanjang Moore River. Dijamin pengalaman berpetualang kamu semakin tak terlupakan. Nah, untuk menuju ke area Coral Coast tadi, kamu harus melalui jalur Indian Ocean Drive, di mana kamu bisa menikmati indahnya hamparan 12.000 spesies bunga liar di sisi jalan, dilengkapi dengan pemandangan pesisir Laut Samudra Hindia di sisi lainnya. Oh iya, jalur cantik ini juga bisa dilewati oleh pejalan kaki dan pesepeda loh. Eits, tidak berhenti di situ, karena area Selatan Barat Daya atau Southwest juga menghadirkan segudang aktivitas seru untuk kamu yang masih haus akan petualangan. Area ini memiliki sederetan kebun anggur yang bersebelahan langsung dengan pemandangan pesisir laut serta hutan tropis. Nikmati juga eksplorasi permata tersembunyi di gua-gua kuno. Definitely a once-in-a-lifetime experience. 2 jam berkendara dari Perth melalui tol Kwinana, kamu akan sampai di Bunbury, gerbang utama menuju Selatan Barat Daya. Kamu juga bisa menggunakan bus atau seaplane untuk rute perjalanan yang lebih cepat dan berkesan. Nah, sesampainya di Selatan Barat Daya, kamu bisa langsung mengeksplor area goa atau cave, mulai dari Nilgi Cave, Mammoth Cave, dan juga Lake Cave, yang jadi tempat wisata terbaik di sepanjang Teluk Geografi. Deretan gua ini jadi rumah bagi ratusan batu kapur stalaktit, stalagmit, dan juga helektit yang sangat menakjubkan, 45 meter jauh di bawah tanah. Mammoth Cave juga masih menyimpan fosil salah satu spesies marsupial terbesar yang pernah hidup di daratan Australia Barat. Setiap lokasi goa hanya bisa dikunjungi dengan reservasi tiket sehari sebelum ya, karena untuk menjelajah goa, kamu akan dipandu oleh tour guide setempat yang sudah berpengalaman. Selain eksplorasi gua kuno, area Selatan Barat Daya juga disebut sebagai hotspotnya biodiversity. Area ini jadi habitat 36 jenis satwa liar asli Australia, mulai dari kadal lidah biru, kakatua hitam merah, possum, dan juga kanguru. Kamu dapat menjelajahi alam sekitar di sini lewat 3 jenis tour safari yang tersedia, sesuai dengan pilihan dan juga opsi petualangan yang kamu inginkan. Di bulan Desember dan Januari, kamu dapat menyaksikan kawanan satwa laut seperti lumba-lumba dan paus sikat selatan dengan view terbaik hanya di pesisir selatan barat. Di area ini, kamu juga wajib menjelajahi kotanya menara-menara kayu, yaitu kota Pemberton yang terletak di area hutan kari. Di sini, kamu dapat memanjat pohon Gloucester setinggi 60 meter yang dinobatkan sebagai pohon pantau tertinggi di Australia. Jalan sedikit ke dalam hutan, kamu akan menemukan sisi hutan yang bertemu dengan Yegarup Sand Dunes atau gurun pasir putih terbesar di area selatan barat. What a wonder!
Nikmati sisa hari di selatan barat dengan menikmati jalur jalan kaki jarak jauh di Cape to Cape Walk Track. Jalur yang membentang sejauh 123 km ini memiliki alur yang berkelok-kelok. Kamu akan disuguhkan pemandangan spektakuler teluk dan bukit dari Loowin Naturalist National Park, di mana hutan dan laut bertemu di sepanjang sisi kiri dan juga kanan jalan. Jalur ini nantinya akan berakhir di ujung teluk, tepatnya di Loowin Lighthouse atau Mercusuar Loowin. Sebelum mengakhiri petualangan di selatan barat, jangan lupa untuk mencoba pengalaman bersepeda satu-satunya di dunia menggunakan sepeda elektrik quad untuk mengelilingi hutan Boranlup Kari. Nikmati momen keheningan ditemani suara alam dan juga satwa sekitar. Tutup hari dengan mencicipi anggur sambil ditemani Perigo Truffles Manjimup dengan kualitas terbaik di selatan barat daya. Nah, mau di tengah kota Perth, hutan tropis di Southwest, atau pesisir laut Coral Coast, nikmati semua keindahan dan juga tantangan terbaik untuk kamu para petualang sejati hanya di Australia Barat. Tunggu apa lagi? Masukkan Australia Barat ke rencana perjalananmu.